Terkadang sebuah akhir justru adalah sebuah teka-teki yang gak punya awal. Mari kita kembali ke 1 Desember 1948. Di sebuah pantai Australia yang sepi, di antara suara ombak yang tenang, sebuah kebisuan abadi dimulai. Sebuah misteri yang gaungnya ternyata masih terasa sampai hari ini. Bayangkan ini, pantai Somerton, Adelaide. Di sana terbaring sesosok pria, pakaiannya necis, setelan jas yang rapi, wajahnya bersih, baru dicukur. Tapi di balik penampilan yang sempurna itu, ada kekosongan. Nggak ada dompet, nggak ada identitas. Dan yang paling aneh, semua label dari pakaiannya udah hilang, digunting dengan rapi. Seolah-olah dia adalah hantu yang nggak pernah mau dikenali. Nah, inilah pertanyaan yang akan terus bergema selama lebih dari 7 dekade. Sebuah pertanyaan yang bukannya membawa kita ke jawaban, tapi malah menyeret kita ke dalam labirin. Labirin yang isinya petunjuk-petunjuk aneh, kode rahasia, dan keheningan yang jujur aja memekakkan telinga. Oke, jadi perjalanan kita untuk mengungkap misteri ini dimulai dari titik nol. Dari jenazah tanpa nama itu sendiri, dan dari serpihan-serpihan petunjuk di sekitarnya yang, ya justru malah melahirkan lebih banyak teka-teki. Para penyelidik saat itu mencoba merangkai kepingan puzzle yang ada. Ada tiket kereta yang nggak terpakai, ada catatan kalau dia naik bus ke arah pantai. Pakaiannya tanpa merek, nggak ada jejak asal-usul sama sekali. Dan tubuhnya nggak ada bekas perlawanan. Di akhir jalan buntu, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah membuat cetakan plester dari wajahnya. Sebuah topeng gips dari seorang pria yang identitasnya terkubur bersamanya. Penyelidikan seolah membeku, sampai dari tempat yang paling gak disangka-sangka, muncul sebuah anomali. Cuma secarik kertas kecil, sebuah bisikan dari masa lalu yang akan menyeret misteri ini jauh ke dalam dunia puisi kuno Persia. Berbulan-bulan kemudian, dalam keheningan ruang bukti, seorang patolog melakukan pemeriksaan ulang. Dan di sanalah ia menemukannya. Sebuah kantong rahasia yang terlewatkan, terjahit di celananya. Di dalamnya ada guluan kertas kecil, dan di atasnya tercetak 2 kata misterius, Taman Shoot. Polisi pun langsung melacak asal-usul frasa ini. Ternyata ini adalah baris terakhir dari buku puisi Persia The Rubaiyat of Omar Khayyam. Artinya, telah berakhir. Maknanya begitu dalam. Apakah ini sebuah pesan bunuh diri? Atau pesan dari pembunuhnya? Seketika, kasus ini berbelok ke arah yang sama sekali baru. Perburuan buku yang menjadi sumber sobekan itu pun dimulai. Dan ketika buku itu akhirnya ditemukan, buku itu nggak memberikan jawaban, melainkan malah membuka lapisan teka-teki yang baru, yang jauh lebih gelap. Dan disinilah ceritanya jadi makin aneh. Coba bayangkan, buku itu ternyata ditemukan persis di hari terakhir pria Somerton terlihat hidup. Tapi buku itu baru sampai ke tangan polisi 7 bulan kemudian setelah sang penemu nggak sengaja baca berita tentang pencarian buku yang identik. Kebetulan yang luar biasa kan? Dan buku ini isinya lebih dari sekedar puisi. Di sampul belakangnya, ada tulisan tangan samar berupa kode yang bikin pusing para ahli sandi sampai hari ini. Di sampingnya, sebuah nomor telepon. Dan sobekan kertas dari saku pria Somerton cocok banget, pas sekali dengan robekan di halaman terakhir buku itu. Nggak salah lagi, inilah mata rantai yang hilang. Nomor itu mengarah pada seorang perawat lokal yang hanya mau dikenal sebagai Justin. Dia ngaku memang pernah memberikan salinan buku itu pada pria lain, tapi dia bersumpah nggak kenal sama pria Somerton. Anehnya, waktu polisi menunjukkan cetakan plester wajah si pria, Justin dilaporkan jadi pucat pasi dan sangat terganggu. Seolah-olah ia baru saja melihat hantu dari masa lalunya. Sementara para detektif pusing dengan jejak-jejak samar ini, para ilmuwan forensik justru menghadapi dinding yang nggak bisa ditembus. Di dalam tubuh pria itu sendiri, tersembunyi misteri yang paling dalam. Apa penyebab kematiannya? Para ahli patologi curiga dia mati karena racun. Soalnya ada tanda-tanda pendarahan internal yang nggak wajar. Tapi setiap tes untuk mencari racun yang umum dikenal, sianida, arsenik, semuanya kembali negatif. Nggak ada jejak sama sekali. Kesimpulan mereka cukup mengerikan. Kalau ini pembunuhan, pelakunya pakai racun yang nyaris sempurna. Zat canggih yang bisa membunuh diam-diam, lalu lenyap begitu saja. Nah, dari bukti yang sama, muncullah 2 teori yang saling bertentangan. Di satu sisi, ada Profesor Cleland yang menemukan kertas itu. Dia yakin Taman Shoot adalah bukti niat bunuh diri. Tapi di sisi lain, Detektif Lien tetap skeptis. Baginya, catatan itu bisa saja cuma alibi palsu yang sengaja ditinggalkan. Pria itu terlalu sehat untuk mati begitu saja tanpa sebab. Setelah puluhan tahun dalam keheningan, ceritanya bergeser dari masa lalu ke masa kini.
Ilmu pengetahuan modern kini mencoba memberikan nama pada pria Somerton melalui gema yang tertinggal di dalam gennya. Terobosan datang dari sumber yang gak terduga. Cetakan plester asli yang dibuat tahun 1949 itu. Ternyata, ada beberapa helai rambut yang terperangkap di dalam plester. Dan dari rambut inilah, para ilmuwan di Universitas Adelaide berhasil mengekstrak DNA pria Somerton. Sebuah harapan baru untuk sebuah kasus yang telah lama membeku. Tapi tantangannya luar biasa. DNA yang diekstraksi itu udah rusak parah dimakan waktu. Seperti yang bisa kita lihat di data ini, dari lebih dari 600.000 penanda genetik atau SNP yang biasa dianalisis, mereka cuma bisa baca sekitar 2%-nya. Ini seperti mencoba menyusun sebuah buku besar dari beberapa kata yang tersisa. Meskipun datanya nggak lengkap, analisis tetap berjalan. Usaha awal untuk menentukan etnisnya, seperti yang digambarkan di sini, menunjukkan hasil yang tersebar luas. Belum ada kesimpulan yang pasti. Data yang rusak membuat profil genetiknya menjadi mosaik yang kabur dari berbagai populasi di seluruh dunia. Sains modern mungkin sebentar lagi akan memberinya sebuah nama, mengakhiri keheningan selama puluhan tahun. Tapi, apakah sebuah nama akan menjawab segalanya? Misteri yang sesungguhnya tentang cinta, pengkhianatan, atau mungkin tugas rahasia yang membawanya ke pantai itu bisa jadi akan selamanya terkunci bersama pasir waktu. Karena pada akhirnya, pertanyaannya bukanlah siapa dia, melainkan mengapa ceritanya harus berakhir di sana. Sebuah pertanyaan yang mungkin memang tidak diciptakan untuk dijawab.